Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saat ini kita memasuki bab baru ya, yaitu tentang kuantor. Nah, di sini nanti kita bagi menjadi beberapa subbab, yaitu jenis kuantor dan simbolnya, lalu menerjemahkan pernyataan matematika berkuantor ke dalam pernyataan biasa maupun sebaliknya, lalu urutan penggunaan kuantor, menentukan nilai kebenaran kalimat berkuantor, dan negasi pernyataan berkuantor. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama ya. Ya baik, di sini kita awali dengan pengantar dulu tentang kuantor ya. Dalam suatu pernyataan diperlukan simbol atau istilah tertentu yang mewakili sebagian atau seluruh anggota dari semesta pembicaraan. Nah, simbol atau istilah itu biasa kita sebut dengan kuantor dan ada juga yang menyebutnya kuantifikasi. Ya, nah beberapa bentuk kuantifikasi itu diantaranya, ini maksudnya bentuk kata dalam kalimat yang sering digunakan, gitu ya. Ada, tidak ada, setiap, semua, sebagian, terdapat, paling sedikit, paling banyak, tidak kurang dari, tidak semua, dan sebagainya. Ya, ada banyak sekali contoh kata dalam suatu kalimat yang merupakan bentuk kuantifikasi atau kuantor. Nah, bentuk kuantifikasi ini dapat digunakan untuk mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu cara merubah dari kalimat terbuka menjadi pernyataan atau kalimat tertutup atau proposisi ini ya, salah satu jalannya kan dengan mengganti variabel dengan konstanta ya. Nah, untuk kali ini kita akan menemukan cara lain ya, yaitu dengan cara menyusun kuantor atau kuantifikasi. Jadi diberi suatu bentuk kuantor di dalam kalimat terbuka, nanti bisa menjadi kalimat tertutup atau pernyataan atau proposisi. Ya. Di sini kita pelajari 3 contoh berikut ya. Misal diketahui semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan real. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada pernyataan X lebih besar dari 1. Nah, di sini dari pernyataan ini merupakan kalimat terbuka ya. Kenapa kalimat terbuka? Karena tidak kita ketahui nilai kebenarannya. Bisa benar, bisa salah. Dengan himpunan semestanya himpunan bilangan real. Itu ya. Ya, selanjutnya pada contoh yang kedua ini merupakan pengembangan dari yang pertama ya. Yang kedua ini kita sisipkan bentuk kuantifikasi dari bentuk yang pertama. Jadi yang awalnya cuma X lebih besar dari 1 menjadi untuk semua X. Jadi ini bentuk kuantifikasi ya. Kita sisipi di depan seperti ini, berlaku X lebih besar dari 1. Nah, jadi dari sini jika kita imbuhi untuk semua X, jadinya berlaku X lebih besar dari 1, ini jadi bisa kita ketahui nilai kebenarannya? Tidak bisa ya. Nah, jadi dari sini untuk nomor 2 berubah menjadi kalimat tertutup atau proposisi atau pernyataan. Mengapa? Karena kita bisa mengetahui nilai kebenarannya ya. Di sini karena himpunan semestanya itu himpunan bilangan real, jika ada kalimat untuk semua X berlaku X lebih besar dari 1, ini maka bernilai salah ya, karena ada X yang kurang dari 1.
Ya, di sini untuk contoh 2 seperti itu merubah kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup dengan memberi imbuhan bentuk kuantifikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga juga pengembangan dari pertama sama-sama diberi bentuk kuantifikasi juga, akan tapi kuantifikasinya berbeda. Ya, kalau yang nomor 3 ini terdapat X ya. Kita imbui terdapat X sedemikian hingga X lebih besar dari 1. Nah, dari sini kalimat terbukanya juga berubah menjadi kalimat tertutup. Mengapa? Karena dari sini kita bisa mendapatkan nilai kebenarannya yaitu bernilai benar. Ya, karena memang terdapat X yang lebih dari 1. Di antaranya ada X sama dengan 2, 2,5, 3, 3,4 dan seterusnya. Ya, tergantung dari semesta pembicaraannya ini ya. Ya, ini adalah contoh dari pernyataan yang memuat bentuk kuantifikasi atau kuantor. Nah, selanjutnya di sini kita pelajari tentang jenis-jenis kuantor dan simbolnya. Ya, di sini untuk kuantor bisa kita bedakan menjadi 2 jenis, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal disimbolkan dengan huruf A besar yang terbalik ya. Lalu untuk kuantor eksistensial dengan huruf E yang terbalik ya. Huruf E-nya kapital, A-nya ini juga kapital yang masing-masing itu terbalik gitu ya. Oke, untuk kuantor universal secara umum ya, ini maaf ya, ini universal. Ya, secara umum bentuk kuantor universal ya bisa kita simpulkan seperti ini misalnya ya. Kuantor universal X lalu PX. P ini maksudnya predikat X. Ini nanti untuk PX penjelasannya nanti kita pelajari sudah ini ya. Ini untuk notasi seperti ini bisa kita baca. Di antaranya seperti ini bacanya ya. Semua X bersifat P. Ya. Lalu bisa juga dengan setiap X bersifat P, atau bisa juga untuk semua X berlaku sifat P. Ya, jadi maksud dari kuantor universal di sini adalah keseluruhan dari himpunan semesta yang sedang kita bicarakan. Makanya di sini untuk kata di dalam kalimat yang sering digunakan itu semua, setiap, seperti itu ya. Kuantor eksistensial ya, selanjutnya di sini secara simbol biasanya ditulis seperti ini ya pada umumnya. Untuk simbol ini bisa kita baca di antaranya dengan cara misal terdapat X bersifat P, beberapa X bersifat P, ada X yang bersifat P, atau paling sedikit ada 1 X yang mempunyai sifat P gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada kalanya mungkin teman-teman menemui kuantor eksistensial ini yang diikuti dengan tanda seru. Nah, untuk yang di kuantor eksistensial yang diikuti dengan tanda seru ya, kemudian misalnya di sini digunakan variabel X ya, ini menunjukkan atau berarti bahwa terdapat dengan tunggal X gitu ya. Jadi X-nya itu tunggal. Tapi kalau tidak ada tanda serunya ya biasa, hanya terdapat saja atau ada aja tanpa diketahui ada berapa X yang memenuhi gitu maksudnya ya. Tapi maksudnya di sini ya ini paling sedikit ada 1 X yang mempunyai sifat P. Itu untuk kuantor eksistensial. Ya, jadi mau X-nya cuma 1 ya yang memenuhi gitu, itu sudah memenuhi syarat kuantor eksistensial. Ya, boleh 1, 2, 3, minimalnya itu 1.
Ya, paling sedikit ada satu X yang mempunyai sifat P. Oke, di sini kita lanjutkan ke penjelasan tentang predikat ya, atau PX tadi. Nah, PX ini ya merupakan fungsi proposisi ya. Ini maksudnya adalah fungsi yang nanti tergantung soalnya seperti apa. Ya, P itu hanya simbol aja, simbol mewakili suatu fungsi. Ya, misalnya di sini kita ambil fungsinya itu X lebih besar dari 3 gitu. Ya, ini hanya contoh X lebih besar dari 3. Jadi di sini X-nya itu tadi subjek ya, yang menjadi subjek dari bentuk kuantifikasinya. Lalu di sini yang menjadi predikatnya. X-nya itu apakah lebih dari 3 atau mungkin sama dengan 3, kurang dari sama dengan 3. Ya, ini predikatnya. Itu ya. Jadi X ini subjek ya. Lalu predikatnya ini tergantung masing-masing soal seperti apa. Bisa lebih dari, kurang dari, atau mungkin dalam bentuk yang lain, itu ya. Ya, kita lanjutkan dengan contoh ya. Di sini saya ambil misalnya bukan P fungsi proposisinya atau predikat notasi simbol predikatnya, tapi Q ya. Misal Q X, Y menyatakan pernyataan X sama dengan Y plus 3. Nah, tentukan nilai kebenaran dari proposisi Q 1,2 dan Q 3,0. Nah, jadi untuk mengetahui nilai kebenaran dari proposisi ya, di sini kita tinggal mensubstitusikan saja nilainya. Ini berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Saat kita masukkan ke dalam ini tadi bentuk persamaannya. Kalau ini bentuknya seperti ini, kalau di contoh tadi bentuknya lebih besar dari ya predikatnya ya. Jadi masing-masing soal memiliki bentuk predikat yang berbeda. Nah, di sini ternyata kalau kita substitusikan jadinya bernilai salah untuk Q 1,2 ya. Lalu saat kita substitusikan X-nya 3, Y-nya 0 ternyata sesuai. Jadi untuk Q 3,0 ini bernilai benar. Itu ya cara menentukan nilai kebenaran dari proposisi. Di sini bisa Q, bisa P, dan seterusnya. Ya, untuk variabelnya ini mengikuti jumlahnya. Kalau hanya satu variabel, biasanya kita pakainya X ya. Kalau 2 variabel berarti X, Y. Kalau 3 variabel bisa X, Y, Z, atau menggunakan huruf yang lain, simbol variabel yang lain boleh. Yaitu tadi jenis dan simbol kuantor. Kita lanjutkan ke menerjemahkan pernyataan matematika ke dalam pernyataan yang mengandung kuantor. Di sini kita terdapat kasus yang kuantornya bersusun. Jadi ada lebih dari satu kuantor, gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh dari definisi limit ya, yang berbentuk kalimat seperti ini. Kita akan merubah dalam bentuk simbol ya, yang dimana di dalam kalimat itu kan memuat bentuk kuantifikasi. Nah, di sini di dalam simbol-simbol kita tuliskan seperti apa bentuk kuantornya ya. Nah, di sini kita ingat kembali definisi limit ya, limit fx dengan x-nya itu mendekati a sama dengan L ya, di sini adalah untuk setiap bilangan real epsilon positif ya, terdapat bilangan real delta yang positif, sehingga ini apabila ini. Nah, di sini jika kita tulis kuantornya adalah berarti kuantor untuk setiap ini berarti kuantor universal, berarti kuantor universal epsilon, lalu terdapat delta, terdapat ini berarti kuantor eksistensial, simbolnya seperti ini ya, terdapat delta, sehingga di sini berlaku ini apabila ini atau jika ini, berarti di sini merupakan bentuk implikasi jika maka, cuma posisinya dibalik mana yang anteseden dan mana yang konsekuen. Ini yang menjadi antesedennya
diposisikan di belakang, kita taruh di depan ya, antecedent. Jika ini, maka ini konsekuen. Ya, ini untuk notasi dalam simbol matematika yang memuat kuantor. Akan tapi sebenarnya ini bisa dilengkapi saja. Ini tidak disebutkan kriteria dari subjek dari kuantor ya, yaitu epsilon dan delta. Untuk lebih sempurnanya di sini kita imbuhi kriterianya, yaitu epsilonnya lebih besar dari 0 dan deltanya itu lebih besar dari 0 sesuai definisi limit itu. Jadi diperoleh ini. Sebenarnya ini untuk lebih bagusnya kita beri kurung ya, sebentar ya. Ya, sebaiknya diberi kurung seperti ini untuk memisah ya. Untuk setiap epsilon yang positif terdapat delta positif, sedemikian hingga untuk setiap x berlaku jika bla 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 maka bla bla bla. Itu ya. Oke, next kita lanjutkan. Ya, untuk ini adalah proses sebaliknya. Jadi menerjemahkan kuantor bersusun ke pernyataan matematika biasa dalam bentuk kalimat. Ya, di sini misal terdapat kuantor bersusun seperti ini, ya. Ini kuantor universal x, cx, terus di sini disjungsi kuantor eksistensial y kurung, lalu cy konjungsi fx, y. Ya, di sini diberi keterangan Cx-nya itu menyatakan X mempunyai komputer. Ya, jadi ini bukan dalam bidang matematika ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Terus di sini misal X, Y itu menyatakan X dan Y adalah teman. Lalu di sini X dan Y itu maksudnya siswa di sekolahmu gitu ya. Bisa siswa X, bisa siswa Y, begitu. Nah, jadi untuk keseluruhan ini bisa kita artikan atau bisa kita baca dengan untuk setiap siswa X di sekolahmu ya. C tadi kan X mempunyai komputer ya. Jadi di sini untuk setiap siswa X di sekolahmu, X mempunyai komputer. Atau terdapat siswa Y ya, terdapat siswa Y di sekolahmu ya, sehingga Y mempunyai komputer dan X dan Y berteman ya. Ini kalau cara baca apa adanya simbolnya gitu, tapi ini bisa kita ubah ke dalam bahasa sehari-hari ya. Dengan kata lain, berarti maksudnya adalah setiap siswa di sekolahmu mempunyai komputer ya. CX ini, kalau tidak CX ya berarti ini. Nah, ini itu yang sebelah sini ya. Ini maksudnya ada teman ya, ada teman yang mempunyai komputer. Ya, jadi di sini dengan kata lain, setiap siswa di sekolahmu mempunyai komputer atau punya teman yang mempunyai komputer. Ya, jadi ini bahasa yang lebih bahasanya yang lebih mudah difahami. Tapi kalau dilihat pernotasinya ya dibacanya seperti ini tadi. Itu ya. Jadi kita lanjutkan untuk latihan ya. Misal di sini terdapat beberapa simbol. Untuk perintah yang pertama, contoh yang pertama ini kita diminta membaca dulu ya. Ini simbol-simbolnya seperti ini, cara bacanya seperti apa, dan tadi makna sehari-harinya tuh seperti apa jika tidak ditulis dalam bentuk tidak dibaca dalam bentuk per simbolnya. Bahasa yang lebih luasnya tuh seperti apa gitu. Nah, di sini
Untuk yang A dulu, untuk cara bacanya ya. Di sini berarti untuk ini diantaranya ya, mungkin teman-teman punya redaksi cara baca yang lain boleh, akan tapi yang penting harus tetap memenuhi aturannya. Kalau universal itu ya berarti semua, setiap seperti itu yang mewakili seluruh himpunan semesta yang kita bicarakan. Kalau eksistensial itu berarti ya setidaknya minimal ada satu yang memenuhi dari pernyataan itu. Jadi bisa menggunakan kata ada, terdapat, dan sebagainya. Itu ya. Oke, yang pertama di sini berarti bisa kita baca untuk setiap X dan setiap Y berlaku ini. Ya, kalau untuk ini cara bacanya seperti biasa ya teman-teman, saya rasa tidak ada masalah. Jika negatif Y kurang dari X kurang dari Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat, gitu aja ya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang tulisan berwarna merah, ini adalah bahasa yang lebih luasnya ya. Jadi bisa kita baca untuk setiap pasangan X dan Y ya, daripada untuk setiap X, untuk setiap Y gitu. Ini untuk lebih luasnya bisa kita gunakan untuk setiap pasangan X dan Y. Oke, kita lanjutkan yang B. Untuk setiap X, maka terdapat Y yang memenuhi pernyataan ini. Itu ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kalimat sehari-harinya ya, yang lebih luasnya itu bisa kita artikan sebagai setiap bilangan memiliki kebalikan terhadap operasi pengurangan, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini melihat dari predikatnya ini ya. Ini maksudnya kan berarti X min Y sama dengan 0 sama dengan min Y plus X, itu berarti kalau kita misal ya, agar lebih mudah dipahami, saya ambil satu contoh. Misal saya ambil X sama dengan 5, berarti terdapat Y ya, berarti ya ada Y sama dengan 5 juga, yang hasilnya nanti akan 0. 5 dikurangi 5, 0, min 5 ditambah 5, 0. Terus kita misal ambil untuk setiap X-nya, berarti kan sembarang ya, bebas. X-nya kita ambil 100, kemudian berarti terdapat Y sama dengan 100 ya, sehingga nanti kalau dikurangi menjadi 0. Jadi kebalikan terhadap operasi pengurangan yang membuatnya itu nanti menghasilkan 0 kalau dikurangkan. Nah, jadi di sini bisa kita artikan setiap bilangan memiliki ya, karena terdapat ya, memiliki kebalikan terhadap operasi pengurangan ya, yaitu dirinya sendiri. Di sini kan X sama dengan Y, secara tidak langsung mengatakan seperti itu ya di dalam notasi ini. Oke. Selanjutnya untuk yang C, terdapat X yang memenuhi untuk semua Y berlaku ini. Jadi untuk bahasa sehari-harinya bisa kita artikan ada bilangan yang memenuhi sifat jika ditambahkan sembarang ya, Y-nya itu sembarang, karena ini setiap ya, semua ya. Jika ditambahkan dengan sembarang atau setiap bilangan akan menghasilkan sembarang bilangan tadi gitu. Oke, untuk lebih mudah dipahami, kita langsung coba masukkan ke angka ya. Nah, di sini maksudnya terdapat X itu sebenarnya X-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi 0 kalau ditambahkan dengan sembarang bilangan apapun akan menghasilkan sembarang bilangan apapun itu. 0 ditambah 5, 5, 0 tambah 100, 100 ya. 0 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5. Nah, jadi seperti itu maksud dari ada bilangan. Ada bilangan itu maksudnya bilangan X sama dengan 0 ya, yang memenuhi sifat jika ditambahkan sembarang atau setiap bilangan akan menghasilkan ya sembarang bilangan itu tadi. Itu ya.
cara memahaminya. Lalu untuk yang D, bisa kita baca untuk setiap X berlaku jika X tidak sama dengan 0, maka terdapat Y sehingga XY sama dengan YX sama dengan 1. Nah, di sini untuk bahasa yang lebih luasnya ya, yang bisa kita artikan di sini maksudnya setiap bilangan yang tidak sama dengan 0 mempunyai bilangan yang berlawanan terhadap operasi perkalian. Kalau yang ini terhadap operasi pengurangan, yang ini terhadap operasi perkalian. Oke, seperti biasa kita coba masukkan angkanya agar teman-teman lebih mudah memahami. Di sini untuk setiap X, yang X-nya itu tidak sama dengan 0. Misal kita ambil X-nya itu berarti bebas, selain 0 berarti bisa 5. Ya, di sini maka terdapat Y-nya itu berarti 1/5. Ya, berarti jika X-nya itu 5, maka terdapat 1/5, sehingga kalau dikalikan 5 kali 1/5 ya sama dengan 1. Misalnya contoh lagi, ini kan untuk setiap X berarti sembarang ya. Misal kita ambil 100, berarti di sini terdapat Y-nya 1/100, sehingga kalau dikali keduanya itu sama dengan 1. Jadi ini nilainya bebas asalkan tidak sama dengan 0, lalu nilai Y ini mengikuti dari X, tergantung X-nya yang diambil tadi apa. Itu ya, makanya di sini pakainya terdapat. Ya. Terdapat ini ya nilainya tergantung ini. Itu. Karena sebenarnya Y di sini adalah 1/X. Itu ya. Itu untuk contoh cara yang pertama, bagaimana kita membaca simbol-simbol yang memuat kuantor. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh yang kedua, nyatakan secara simbolis kalimat. Ya, kita berarti kebalikannya ya, kita diminta untuk menyusun dalam bentuk kuantor ya. Kalimat berkuantor, misal terdapat X yang positif dan bersifat P. Berarti di sini kita menggunakan kuantor eksistensial. Lalu di sini kita menggunakan konjungsi. Ya, bisa kita tulis seperti ini. Terdapat X yang mana X-nya itu positif dan bersifat P. Hanya seperti ini aja. Saya rasa tidak ada masalah ya. Kita lanjut. Nah, di sini untuk yang nomor 3, untuk lebih mudahnya nih, untuk jawabannya nih saya uraikan ya. Misalnya yang mau kita ubah itu yang mau kita ubah ke dalam bentuk simbol, kalimatnya itu berbunyi terdapat tepat 2 bilangan nyata yang memenuhi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, soal yang nomor 3 ini dapat diubah terlebih dahulu ke dalam bahasa matematika yang lebih mudah untuk ditulis notasi atau simbolnya. Ya. Untuk yang pertama di sini misal dari sini ya kita uraikan menjadi berarti terdapat X. Di sini kan karena 2 bilangan, kita langsung ambil aja misal bilangannya itu X dan Y. Itu ya. Nah, karena di sini 2 ya, berarti di sini 2 bilangan, berarti di sini kita imbuhi X dan Y itu bilangan nyata yang berbeda. Nah, lalu untuk menyatakan yang memenuhi ini berarti kalau X kalau disubstitusikan itu memenuhi, Y kalau disubstitusikan ke sini juga memenuhi. Nah, jadi ini kita uraikan seperti ini, terdapat X dan Y bilangan nyata yang berbeda yang memenuhi ini dan ini. Itu ya. Ini untuk yang terdapat 2. Nah, masalahnya di sini pada soal nomor 3, di sini tuh ada kata tepat. Terdapat tepat 2 bilangan nyata. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Ya, jadi di sini karena masih yang kita uraikan ini masih hanya menunjukkan terdapat 2,
ya belum tepat 2. Jadi di sini kita lanjutkan ke sini ya. Ya, di sini yang menunjukkan terdapat tepat 2 dengan mengimbuhi kita menunjukkan tidak ada bilangan nyata ketiga yang memenuhi persamaan tersebut gitu. Jadi benar-benar 2, tidak kurang maupun tidak lebih gitu ya. Jadi untuk seperti ini tidak ada bilangan nyata yang ketiga, berarti kita misal ambil bilangan nyata ketiganya itu Z gitu ya. Jika diambil sembarang Z yang memenuhi ini, ya maka harusnya Z itu kalau nggak X, kalau nggak sama dengan X ya sama dengan Y. Ya, Z sama dengan X, disjungsi Z sama dengan Y. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bilangan yang ketiga. Artinya terdapat tepat 2. Nah, oke, dari sini kita rubah ke dalam simbol matematika cukup panjang ya. Ya, seperti ini. Berarti kita urutkan di yang atas dulu ya. Terdapat X dan Y, berarti terdapat X. Di sini karena bilangan nyata, berarti X elemen R. Terus terdapat Y elemen R, ya. Dengan X-nya tidak sama dengan Y, ya, yang memenuhi ini. Ya, untuk tahap ini itu maksudnya terdapat 2 bilangan nyata yang memenuhi persamaan ini. Nah, sekarang ini kita imbuhi yang ini ya, untuk menunjukkan tepat 2-nya tadi. Ya, jadi di sini jika ya, kita ada kata jikanya. Jadi nanti implikasi. Jika sembarang Z ada yang memenuhi ini, berarti untuk setiap Z elemen R kok ada yang memenuhi ini lagi, memenuhi persamaan ini, berarti kita substitusikan Z ke dalam persamaan ini, jadinya Z kuadrat min Z min 6 sama dengan 0, maka Z itu harus sama dengan X atau Z sama dengan Y. Jadi tidak ada bilangan ketiga yang memenuhi. Nah, dari sini secara yang panjang ini itu sudah mewakili terdapat tepat 2 bilangan nyata yang memenuhi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke urutan urutan penggunaan kuantor. Untuk pernyataan yang menggunakan lebih dari satu kuantor, hanya beberapa keadaan sedemikian hingga urutan kuantor boleh ditukar. Jadi saat ada teman-teman menemukan kuantor bersusun, kuantornya lebih dari satu, ya, urutannya bisa ditukar jika memang kuantornya itu sama, yaitu sama-sama universal, ya, atau sama-sama eksistensial. Di sini misal untuk yang pertama kuantor X, ya, kuantor Y, Px, Y bisa kita rubah redaksinya menjadi untuk setiap Y, untuk setiap X, jadi kebalikan posisinya, depan belakang. Nah, yang eksistensial juga sama, bisa kita balik ya. Ini terdapat X, terdapat Y, baru yang di sini boleh kita ganti terdapat Y, terdapat X karena ekuivalen ya, sama. Nah, beda hal jika dalam satu kalimat itu memuat 2 jenis kuantor berbeda. Tidak bisa kita balik begitu saja. Ya, yang bisa kita balik itu yang ini. Dari kuantor eksistensial dulu, ya, lalu diikuti kuantor universal. Nah, ini yang posisinya seperti ini bisa kita tukar. Jadi yang kuantor universal di depan, lalu kuantor eksistensial di belakang. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan satu arah panahnya, jika maka dari sini ke sini belum tentu berlaku. Ya, karena nilainya tidak ekuivalen. Ya, dari ini ke sini oke, tapi dari kanan ke kiri belum tentu. Karena ini perhatikan tandanya berbeda dengan yang atas. Ya. Untuk lebih mudah dipahami di sini coba kita berikan contoh untuk yang ini ya. Yang kuantor bersusunnya itu berbeda jenisnya. Ada kuantor eksistensial dan kuantor universalnya. Oke, di sini misalnya X, Y itu menyatakan X plus Y sama dengan 0.
bagaimana nilai kebenaran kuantor bersusun yang ini ya, yang berbeda kuantornya terdapat Y, lalu berlaku untuk semua X, Q, X, Y, dan untuk setiap X terdapat Y bla 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 ini ya. Ini akan kita tunjukkan apakah mempunyai nilai kebenaran yang sama. Kalau berdasarkan yang tadi ini beda ya, karena tidak ekuivalen, makanya tidak bisa kita pertukarkan. Kita lihat pada contohnya di sini. Nah, di sini kita awali dengan bagaimana cara menyatakannya terlebih dahulu. Di sini untuk yang simbol yang pertama ini bisa kita nyatakan terdapat bilangan real Y, sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku Qx, Y. Nah, selanjutnya kita mau cari nilai kebenarannya. Nah, di sini kita peroleh fakta bahwa berapapun nilai Y yang dipilih, maka terdapat satu nilai X yang memenuhi X plus Y sama dengan 0. Untuk lebih mudah dipahami, langsung saya substitusikan bilangannya ya. Jadi misalnya kita ambil ini terdapat Y. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ya. Berarti di sini Y-nya 2. Lalu X-nya berapa agar sama dengan 0? Yaitu X-nya min 2 ya. Nah, jadi di sini min 2 plus 2 sama dengan 0. Jadi hanya ada satu X yang memenuhi, yaitu min 2. Untuk selain itu tidak bisa akan menghasilkan 0. Misal Y2 ini ditambah dengan 3, ya hasilnya nanti tidak akan 0. Padahal di sini kalimatnya itu menyatakan untuk setiap X berlakunya. Berarti tidak benar. Ya, karena tidak ada bilangan real Y yang dapat memenuhi X plus Y sama dengan 0 untuk setiap bilangan real. Ya, untuk setiap bilangan real X. Ya, jadi di sini letak kerancuannya tuh di sini. Ya. Tidak ada bilangan real yang dapat memenuhi X plus Y sama dengan 0 untuk setiap bilangan real X. Ya, karena hanya paling terdapat satu saja ya, yaitu di sini Y-nya itu sama dengan negatif X saja. Yang sedemikian hingga nanti akan ini menyebabkan X sama dengan X plus Y sama dengan 0. Ya, maka pernyataan ini salah, tidak benar adanya. Oke, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa coba substitusikan ke angka. Ya, selanjutnya untuk yang notasi kedua ini. Kita awal dari bagaimana cara menyatakannya. Ya, di sini maksudnya bahwa untuk setiap X bilangan real, maka terdapat bilangan real Y sehingga berlaku Qx, Y. Nah, di sini diperoleh fakta yang tadi ya, yang sudah kita uraikan bahwa Y itu kan sama dengan min X. Ya, diberikan sebuah bilangan real X, maka terdapat satu bilangan real Y sehingga berlaku X plus Y sama dengan 0. Nah, nilai Y-nya itu ini min X tadi sedemikian hingga nanti X plus Y sama dengan 0. Ya, jadi benar bahwa untuk setiap X itu ada Y. Untuk setiap X itu ada Y dengan Y-nya itu sama dengan min X. Ya, jadi dengan demikian pernyataan ini benar. Ya, jadi pernyataan ini benar atau salahnya itu dipengaruhi oleh kuantor yang ada. Di sini karena kuantornya pakainya itu universal ya, jadi salah nilai kebenarannya. Lalu di sini pernyataan ini bernilai benar karena dia sesuai dengan menggunakan kuantor eksistensial. Definisi kuantor eksistensial itu setidaknya ada satu yang memenuhi atau minimal ada satu anggota yang memenuhinya. Di sini memang cuma ada satu yang memenuhi ya, yaitu Y sama dengan X, jadi benar.
Nah, berdasarkan contoh di atas, kita lihat bahwa ini ya tidak ekuivalen dengan ini. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita latihan dulu agar lebih mengenal seperti apa kuantor. Ya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.